Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita hormati Pak Lurah, alhamdulillah hadir di hadapan kita semuanya. Yang sama kita hormati orang tua kita yang alhamdulillah selalu hadir bagi kita semuanya. Yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hinayahnya, sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, dan setiap langkah-langkah tadi dihitung oleh Allah pahalanya. 1 kali melangkah 1, 2 kali melangkah 2, 3. Makin jauh rumah kita, makin banyaklah langkah-langkah tadi. Itu Sa'ban. Sa'ban itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi, setiap subuh, Sa'ban selalu hadir 15 menit sebelum sholat subuh itu masuk. Sebelum nak pelaksanaan sholat subuh, Sa'ban itu lah duduk di masjid. Duduk dia di sebelah kiri, diambilnya saf yang pertama, supaya kalau ada saudara-saudara kita lewat tidak melangkahi pundak dia, diambillah dia sebelah kiri, duduk sebelah. Setiap hari 15 menit sebelum pelaksanaan sholat subuh. Di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami untuk sholat berjamaah. Rasulullah itu kalau sholat berjamaah dia tahu jamaahnya, siapa yang hadir, siapa yang tidak, tahu. Setelah ditengoknya, dia udah nampak mana Sa'ban ini. Biasanya orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah, dia tahu karena dia menunggu. Di suatu ketika sholat subuh dilaksanakan, Rasulullah melihat ke belakang, dia udah nampak Sa'ban. Mana Asmaidi? Gitu, mana Asmaidi? Demam. Rupanya Sa'ban tidak hadir waktu pelaksanaan sholat subuh. Ditanya, orang nak sholat, nak iqamat, sudah
sholat lagi. Tengok Sa'ban, tanya jamaah, wahai jamaah, kemana Sa'ban? Ada yang tahu di mana Sa'ban? Diam jamaah. Karena Nabi sudah jawab, tidak tahu. Tanya lagi sahabat Rasulullah, wahai jamaah, Sa'ban ada apa tidak? Hadir apa tidak? Diam juga jamaah. Gini bila Rasulullah itu beberapa menit, mungkin Sa'ban itu dalam perjalanan. Kalau dia lagi di jalan, agak terlambat untuk sholat subuh, kita tunggu sebentar, tak juga tiba Sa'bannya. Wahai jemaah, lah ada Sa'ban? Tak juga ada yang jawab. Kalau seperti ini, baiklah daripada kita nanti sholat subuh kesiangan, kita laksanakanlah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu dilaksanakan, masih juga Rasulullah itu tanya lagi ke belakang kepada jamaah, kira-kira dalam sholat berjamaah ini Sa'banlah hadir apa belum? Ditengok juga ke jamaah, belum ada yang hadir. Tanya lagi Rasulullah sekali lagi kepada jamaah, ya jamaah, kira-kira tahu tak di mana rumahnya Sa'ban? Ada jamaah yang berdiri, dibilangnya, ya Rasulullah, saya tahu rumahnya Sa'ban. Kalau kira-kira kita berjalan dari masjid ini ke kampungnya Sa'ban itu, insya Allah kita melewati perjalanan 3 jam kita berjalan. Insya Allah nanti dalam pagi ini kita berjalan sampai jam 9 nanti kita duha, sholat duha kita di jalan. Berarti perjalanan antara rumahnya Sa'ban ke tempat masjid yang biasa dia sholat berjamaah, jarak tempuhnya 3 jam perjalanan. Kalau kita berjalan, dihitung langkah-langkah, setiap langkah 3 jam itu dihitung. Kalau dia punya motor, minyaknya dihitung, kebaikan-kebaikan untuk berjamaah di musala kita. Kalau sholatnya di musala Al-Ikhlas ini 3 jam itu, antara sini sampai ke Sabak sana, ke Tunggal sana, rumahnya di situ, sholatnya di musala Al-Ikhlas. Setiap melaksanakan ibadah sholat subuh, dia lah datang duluan 15 menit sebelum pelaksanaan. Berjalan Rasulullah dengan sahabat tadi yang nunjukin rumahnya. Di dalam perjalanannya memang betul 3 jam perjalanan itu ketemu dia rumahnya Sa'ban. Kebetulan yang menyambut itu adalah istrinya Sa'ban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini rumahnya Sa'ban? Betul. Apa kata Rasulullah setelah dia masuk? Dia tanya, kemana sahabat saya yang bernama Sa'ban? Biasanya dia setiap melaksanakan sholat subuh dia duluan hadir, tapi saat ini saya tak nengok Sa'ban, makanya saya hadir ke sini, kata Rasulullah SAW. Apa kata istrinya beliau? Ya Rasulullah, mohon maaf belum sempat ngasih informasi, belum sempat ngasih kabar. Sesungguhnya sahabatmu ya Rasulullah, yang bernama Sa'ban suamiku ya Rasulullah, malam tadi sehabis sholat isya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini berasal dari Allah dan kembali pula kepada Allah. Sa'ban tidak melaksanakan sholat subuh waktu itu karena dia telah dipanggil oleh Allah. Wajar dia tidak datang sholat subuh karena orang dipanggil duluan sebelum sholat subuh itu datang. Jangan sampai, jangan harap pula kita nanti tak datang sholat subuh ini, datang imam musalla kita, siapa yang tak ada subuh ini, datang dia ke rumah, Assalamualaikum, mana bapak ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sampai Pak Umar itu pula turun ke lapangan
pulau Pak Chandra mendatangi subuh seko-seko yang tidak hadir. Datang ke rumah ini, datang ke rumah Pak RT, datang ke rumah, datang ke rumah. Kemarin ada sudah subuh, ini dah ada. Kemana? Mohon maaf Pak Umar. Nah, Labudi. Jadi kita mengharapkan dan berdoa supaya kita selalu diberikan kesehatan, kuat iman, istiqomah, panjang umur, luas rezeki. Kita selalu istiqomah untuk melaksanakan subuh berjamaah. Tapi ya Rasulullah, kata istrinya sahabat, kira-kira kata Rasulullah, sahabat itu waktu saat meninggal dunia bagaimana? Tapi ya kata istrinya sahabat Rasulullah, setelah waktu dia mengalami sakratul maut, dia mengucapkan kalimat aduh, aduh, aduh sampai 3 kali dia mengucapkan aduh, 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 sakit berarti itu. Apa itu Rasulullah kira-kira maknanya? Apa kata Rasulullah? Wahai istrinya sahabat, sesungguhnya sahabatku yang bernama sahabat ini dalam kehidupan hariannya itu, meninggalnya itu sudah tidak ada batasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak dihijabkan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan amalia ibadah yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan yang pertama waktu dia sakratul maut, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak yang baru, aduh kenapa tidak semuanya. Itu yang diucapkan sahabat waktu dia menjelang kematian sakratul maut. Apa maknanya yang pertama? Waktu sahabat itu telah dipanggil oleh Allah, dia melihat waktu itu ditayangkan dalam kehidupan alam itu. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh lagi rumahnya itu yang selama ini 3 jam? Kenapa tidak 6 jam? Dari sini ke Bangko sana. Kenapa tidak dari Bangko ke Jambi rumahnya? Setahun setelah dia mengetahui bahwa itu kematian itu sudah di hadapan Allah, kenapa tidak lebih jauh? Karena dia mengharapkan pahalanya begitu banyak untuk mendatangkan sholat subuh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru? Sahabat itu kalau 6 jam perjalanan atau 3 jam perjalanan itu dia selalu memakai pakaian. Satu pakaian yang di dalam itu yang baru, di luar itu pakaian yang usang, yang lama. Karena di dalam perjalanan 3 jam itu ke musala ini pasti kotor, pasti kena debu, pasti kena apa, supaya nanti sampai di musala itu bersih kembali. 2 pakaian. Sesampai dia di masjid, dia melihat ada seorang pemuda di masjid itu dalam keadaan kedinginan. Kalau tidak dikasih pakaian pemuda itu, nanti pemuda itu meninggal pula. Dibukalah sama sahabat itu pakaian yang di luarnya itu, dikasihlah kepada pemuda yang saat itu dalam kedinginan. Disitulah dia baru sadar waktu dia meninggal, ditampakkan oleh Allah. Kenapa tidak yang baru? Waktu hidup beliau itu memberikan pakaian kepada pemuda itu, kenapa tidak pakaian yang baru yang di dalam itu yang ia berikan? Kenapa tidak yang baru? Kenapa yang lama yang saya kasihkan? Itulah arti dan maknanya. Kenapa tidak semuanya? Waktu itu sahabat itu lagi makan roti. Roti Arab itu kan besar-besar. Kalau makan roti, bukan roti gitu kecil-kecil ini, celup-celup ini, dah besar-besar roti. Pergilah ibu ke Mekah, belilah roti Arab. Asal kuat baik kita makan. Datang waktu itu ada anak kecil fakir miskin minta makanan, dipotongnya kue itu, roti itu dibaginya sama orang fakir miskin yang kelaparan itu setengah itu untuk sahabat. Waktu dia meninggal dunia ditampakkan, waktu saya dalam saat punya makanan, saya kasihkan setengah roti itu kepada fakir miskin yang kelaparan. Kenapa tidak semuanya saya kasih? Berdosa. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akuna minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku,
kalau bisa kematian ini engkau tundakan dulu ya Allah, supaya aku lebih dekat lagi itu kepadamu. Fa'asaddaku aku minas sholihin, saya akan berbagi, bersedekah, berinfak, dan akan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal waktu dia berbagi makanan itu, setengah untuk fakir miskin yang kelaparan, setengahnya untuk dia. Baru dia tahu di situ penyesalan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah daripada sahabat. Kenapa dia tidak mengambil waktu lebih jauh lagi untuk datang ke masjid? Karena dia akan minta mengharapkan pahala yang berlipat ganda. Kenapa tidak yang baru? Karena semuanya dia merasakan. Kenapa tidak yang baru aja yang saya berikan? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya makanan? Kenapa harus setengah diberikan? Sesungguhnya orang yang selalu berbagi dan bersedekah itu nanti akan menyesal kalau dia tidak bersedekah. Kalau nanti dia tidak sempat lagi berbagi, maka dia akan menyesal saat itu, walaupun sedekahnya sedikit. Jadi Rasulullah SAW selalu memperhatikan hal-hal yang demikian itu. Itulah kepemimpinan Rasulullah. Dia selalu menteladani, selalu dia mengingatkan, dan selalu tahu kepada jamaah dan sekitar-sekitarnya. Dia selalu berpikir kepada umatku, ummati. Waktu Rasulullah itu sakit pun seperti itu. Sebelum ajal Rasulullah itu meninggal, Rasulullah itu sakit parah. Raudhah Masjid Nabawi itu, Raudhah itu tempat rumahnya Rasulullah. Rasulullah kan kecil, tutup dengan Masjid Nabawi saat ini. Itulah dikenalkan Raudhah. Depan di atas itu kubah hijau. Kubah itu bisa terbuka dewe. Kalau dia siang itu buka dewe kubahnya, keluar angin, sejuk jadinya. Kaki dia tutup dewe pula kubah itu. Kalau kubah itu kan tidak bisa terbuka, tidak bisa tutup dewe. Kalau kubah di Raudhah bisa terbuka dewe. Itu kubah hijau. Itu rumahnya Rasulullah. Waktu Rasulullah itu sakit parah, biasanya kalau sakitnya sakit biasa baik, Fatimah kalau dia masuk ke kamarnya Rasulullah itu selalu disayangi oleh Rasulullah SAW. Tapi di suatu ketika waktu itu Fatimah masuk ke kamar Rasulullah, Rasulullah tak sanggup lagi untuk berdiri, terbaring di saat itu. Saking sakitnya yang sangat parah, waktu menjelang ajalnya Rasulullah SAW, dibisiknya ke Fatimah. Ya Fatimah, dibisikkan di telinga sebelah kanan, wahai ananda Fatimah, ajalku semakin dekat, tak lama lagi aku akan dipanggilkan oleh Allah. Menangislah Fatimah itu di hadapan Rasulullah, ayahnya waktu itu. Bersedih. Setelah itu dibisikkan lagi di telinga Fatimah yang sebelah kiri, wahai ananda Fatimah, engkaulah yang pertama kali akan bertemu denganku di alam akhirat nanti. Itulah yang membuat ananda Fatimah itu menjadi gembira di saat bisikan Rasulullah, engkaulah yang pertama kali yang akan bertemu denganku di saat hari akhirat nantinya. Lalu apa? Rasulullah panggilkan cucu-cucunya, Hasan, Husain, ke sini. Dipanggil, diingatkan. Setelah Hasan dan Husain dipanggil, panggilkan lagi semua istri-istriku ke sini semuanya. Dibisikkan lima sampai Rasulullah itu terbaring di pangkuan Aisyah, mengingatkan, ingatkanlah umatku, jangan lupa dan jangan tinggalkan sholat. Datang malaikat Israel, datang malaikat Israel, datang malaikat Jibril masuk ke kamar Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami ini diutuskan oleh Allah. Di pintu rumahmu itu ada malaikat Israel yang menunggu. Kami minta izin, bolehkan Israel itu hadir, datang masuk ke dalam. Kata Rasulullah, panggilkan siapa yang di luar, masuklah ke dalam. Yang di luar tolong, yang di dalam silakan keluar. Datang Israel itu
dengan Jibril menghampiri Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata Israil, kami diutuskan oleh Allah sengaja datang untukmu. Diutuskan dengan dua pilihan ya Rasulullah, kata Israil. Satu, apakah engkau akan hidup di atas dunia ini selama-lamanya, atau engkau akan bertemu dengan Allah? Kata Rasulullah, aku akan memilih yang kedua, akan bertemu dengan Allah. Jarang dan tidak pernah ada malaikat Israil itu kalau mencabut nyawa dia minta izin terlebih dahulu. Tapi dengan Rasulullah, malaikat Israil itu minta izin sebelum ia mencabutkan nyawanya. Wahai Susilo, kira-kira lebih suruh saya cabut nyawa sekarang? Jangan dulu, tanggungan saya banyak, ini banyak, utang banyak, ini internet belum kelar-kelar. Itu jarang. Tapi kalau dengan Rasulullah SAW, malaikat Israil itu minta izin, ya Rasulullah, dua pilihan, apakah engkau akan hidup selamanya atau engkau bertemu dengan Allah di alam akhirat nanti. Rasulullah pilihkan yang kedua itu, saya akan bertemu dengan Allah. Dan di saat itulah Israil itu mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal ini, 18 Rabiul Awal, tidak ada lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mencintai Rasulullah dengan bersolawat. Itu aja yang kita harapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatkanlah kita. Dialah yang memberikan keselamatan, syafaat di yaumil akhir nanti. Yang dicari oleh Rasulullah itu adalah umatku mano, umatku mano, umatku mano. Itu yang bisa kita sampaikan pada subuh kali ini. Semoga kita selalu berintikad dan istiqomah. Apalagi rumah yang jauh, rumah yang dekat, belum tentu juga kita bisa melangkah ke masjid, apalagi rumah sampai 3 jam sana. Yang kedua, kita setiap kita memberikan sesuatu, berikanlah yang terbaik, yang baik, dan yang baru. Setiap kita berbagi itu dengan penuh keikhlasan. Kalau bisa berbagi banyak, kenapa harus berbagi sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.